Banyak tuh nggak selamanya bikin seneng ya, malah jadi musibah juga. Apalagi kalau dipamerin kayak gitu dan uangnya hasil curian tadi tuh. Caranya tidak baik. Caranya tidak baik, udah gitu udah caranya nggak baik, pamer lagi ya Allah. Nah sebenarnya kalau misalnya itu adalah bagian dari ujian, ada yang bilang kalau jika seluruh isi kehidupan di dunia itu adalah ujian, berarti seperti yang tadi, mungkin sama kayak tausiah Ustadz Maulana dong ya, kalau misalnya harta, fisik, kebahagiaan yang sempurna itu adalah ujian juga dari Allah. Apakah benar seperti itu Ustadz Syam? كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan juga mereka pasti akan diuji dengan bisyarri wal khair, dengan sesuatu yang tidak mereka sukai dan sesuatu yang menurut mereka baik pula, itu juga ujian untuk mereka. Walaina turja'un, dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Jikalau berbicara tentang harta dan segala itu apakah termasuk ujian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan bahasa yang lain. Kalau tadi guru kami menyampaikan al-fitnah itu ujian, kemudian di bahasa yang lain Allah katakan harta semuanya itu disebut dengan al-mata'. Ya, disebutkan ujiannya itu adalah bentuknya al-mata'. Apa itu al-mata'? Adalah sesuatu yang sebenarnya tidak haram untuk kita gunakan. Uang itu tidak haram untuk kita gunakan sebagai alat tukar kita, alat jual beli. Kemudian tanah yang diberikan Allah tidak haram kita gunakan. Kemudian makanan, semua keindahan yang diberikan Allah, makanya disebut al-mata'. Mereka ujian tapi tidak haram untuk kita gunakan jikalau cara mendapatkannya, cara menggunakannya, cara mengeluarkannya adalah sesuatu yang halal. Contoh pemuda tadi ini kan sebenarnya uang itu tidak haram sebenarnya. Cuma cara mendapatkan uangnya ini loh. Cara mendapatkan uangnya, cara memperlihatkannya, kemudian ditangkap akhirnya. Isi lagunya yang lucu, Pak polisinya lucu juga. Ya. Isi lagunya itu cuma ketawa tapi kata Pak polisinya katanya cuma ketawa gitu ya. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Al-mata'ul hayati dunya, alat untuk engkau pergunakan di dunia. Apa itu? Kendaraan, keluarga, wanita, lawan jenis, kemudian emas, kemudian tanah yang lapang. Itu semua bisa kita pergunakan kata Allah, tapi sekedar di dunia tidak menjadikanmu lalai daripada wallahu indahu husnul ma'ab. Tidak membuatmu lalai daripada kehidupan akhirat. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa ketika dua orang sufi, satu murid, satu guru, kemudian salah seorang sufi yang sangat miskin ini mengutus santrinya, datanglah engkau ke rumah syekh ini, beliau adalah guruku, sampaikan kepadanya nasihat apa yang harus aku ambil, bagaimana tentang zuhud. Maka berangkatlah santri ini di depan rumah gurunya, dia mengatakan, benarkah ini rumah seorang sufi yang zuhud itu, pagarnya aja semewah ini, rumahnya aja semewah ini. Benarkah dia adalah seorang yang zuhud, hartanya sebanyak ini? Setahu saya zuhud itu adalah ketika dia meninggalkan dunia. Maka masuklah seorang santri dan mengatakan, Assalamualaikum Syekh, saya dari ini, guruku bernama ini menitip salam. Dia menginginkan nasihat darimu. Lalu berkata Syekh yang sangat kaya raya ini, beritahu gurumu, jangan terlalu mencintai dunia. Maka heran si santri ini, guruku tuh gak punya harta sama sekali. Dia tuh miskin banget. Bahkan dia cuma punya satu yang namanya tempat air yang dipakainya untuk berwudu. Kenapa dia mengatakan jangan mencintai dunia sedangkan engkau punya rumah mewah ini. Lalu kembalilah si santri ini kepada gurunya tadi mengatakan, apa pesan guruku? Wahai guru, saya gak enak menyampaikan padamu. Apa katakan? Kata dia, jangan terlalu mencintai dunia. Oh itu benar kata dia. Kenapa? Padahal dia rumahnya mewah. Kenapa dia mengatakan jangan mencintai dunia? Harusnya yang mencintai dunia adalah dia, bukan engkau wahai guru. Maka kata gurunya, memang dia punya dunia, dia punya rumah mewah, pagar mewah, kendaraan mewah. Tapi itu semua tidak masuk ke dalam hatinya. Saya cuma punya tempat air. Tapi tempat air ini selalu masuk di dalam hatiku. Setiap saya ibadah saya memikirkannya. Di mana ya tempat airku tadi? Enggak apa-apa. Dan saya punya harta tapi selalu harta itu masuk ke dalam hatiku. Maka dari itu dunia
dunia itu adalah bisa kita gunakan, harta bisa kita gunakan, tetapi tidak membuat kita lupa akan akhirat. Allahu a'lam. Berarti sebenarnya nggak ada yang salah dengan kebahagiaan, uang, Betul. tapi yang penting cara mendapatkan dan cara menggunakannya itu. Betul, Benar atau dari salah? mana kemana. Dari gitu. mana dan kemana, Iya. Masya Allah, jazakallah Ustaz Sama-sama. Syam. Baik jamaah, ini ditunggu-tunggu nih sama jamaah yang ada di rumah nih. Kita mau Skypean sama Ustaz Syam, ada Ustaz Maulana, sama Habib Muhammad juga. Kira-kira udah ada? Oke, udah ada nih jamaah yang sudah tersambung dengan kita. Baik, langsung saja halo. Halo, dengan siapa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Adit Pak Ustadz. Adit, ya. Adit di mana, Adit? Adit dari Depok. Adit dari Depok, Masya Allah. Oke, Adit, apa pertanyaannya, Adit? Ya Pak Ustadz, jadi begini, saya menjadi salah satu ketua organisasi di kampus saya. Tetapi terkadang saya merasa capek Pak Ustadz, karena teman-teman seperjuangan saya itu terkadang menjadikan saya sebagai tumbal ketua itu. Dan mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ya anak muda terkadang kerjaannya itu aneh-aneh. Dan saya ngerasa apakah saya masih bisa amanah ya Pak Ustadz kepada dosen saya Pak Ustadz. Kalau saya pun membiarkan teman-teman saya bermalas-malasan seperti itu Pak Ustadz. Masya Allah, makasih Dit pertanyaannya. Dijawab sama yang anak kampus juga kali ya. Ustadz milenials ya. Iya. Ustadz Syam silakan Ustadz. Mundur. Mundur. Karena tidak sanggup mengambil tanggung jawab. Kan ketua itu kan artinya penanggung jawab. Bukan sebenarnya tumbal, tapi penanggung jawab. Maka salah satu, kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semua adalah seorang pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka ketika, siapa tadi namanya? Adit. Ketika Adit merasa bahwa anggotanya sedang tidak menjalankan tugasnya, bahwa itu adalah tanggung jawab Adit untuk mengingatkannya, watawasau bil haqqi, mengingatkan akan yang hak yang benar, yang lugas, yang tegas, yang benar-benar intisarinya. Tapi tidak cukup dengan itu, tawasau bis sabar, mengingatkan dengan sabar gitu. Kalau misalnya hari pertama diingetin kan ngeyel tuh biasa teman-teman tuh, ayolah gitu doang, kerjain dulu lah, Iya. Pak Ketua gimana sih gitu-gitu Iya, kan. betul. Ngeyel. Harus dengan tawasau bis sabar, sebenarnya butuh kesabaran banget. Jadi ketua sabar, jadi anggota sabar, jadi mahasiswa biasa sabar, apalagi nggak jadi mahasiswa lebih sabar lagi. Yang kaya sabar, yang miskin pun harus sabar, semua harus sabar gitu. Jadi buat Adit sabar aja gitu, saling mengingatkan dalam kesabaran. Dan ketahuilah bahwa ketika Adit menyampaikan amanah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kata surah An-Nisa, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Maka Adit sedang menjalankan perintah Allah yang sangat Allah anjurkan, yang sangat Allah tekankan, yaitu adalah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, menyampaikan amanah kepada haknya dan menghukum secara an tahkumu bil adl gitu. Jadi dimulai dari belajar sabar dulu ya. Iya Ustadz ya. dong, hanya sampaikan yang benar, kalau memang benar lakukan dengan sabar. Nah, Masya Allah. Gimana Dit, puas atau butuh jawaban lagi nih dari Ustadz Maulana mau? Mungkin mau nanya lagi Pak Ustadz. Kalau misalkan teman-teman saya tidak mengerjakan tugasnya itu, apakah benar ya dosanya itu akan sampai ke saya? Karena kan yang tadi Ustadz Syam bilang kalau itu akan menjadi tanggung jawab saya di akhirat. Tapi kalau teman-teman saya yang tidak mengerjakan itu, apakah dosanya masuk ke saya Pak Ustadz? Gimana tuh Ustadz kalau kayak gitu Ustadz Maulana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dunia saja yang bertanggung jawab adalah siapa yang memimpin. Nah, anak buahnya berbuat, bosnya yang dipecat. Bosnya yang Bosnya dipecat. dimutasi. Oh, dimutasi. Nah, gini, mohon maaf, bawahan anggota itu tanggung jawab pemimpinnya. Jadi bagaimana, gini ya, kalau ada bawahan berbuat salah, harusnya pemimpin yang mengarahkan. Harusnya pemimpin yang bertanggung jawab. Makanya dari sini sosok pemimpin itu tidak gampang. Dipilih dari sekian banyak orang untuk bisa jadi ketua RT. Dari sekian banyak itu dipilih lagi jadi ketua RW. Semakin banyak lagi itu nanti naik lagi jadi lurah. Di atas lagi Pak Camat. Di atas lagi bupati. Jadi tidak gampang memang. Tidak gampang. Memang orang-orang pilihan. Nah gimana nih di akhirat? Apakah saya akan ditanyakan? Iya. Pertanyaannya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Ya, suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, dan istri juga diminta bertanggung jawabnya atas kepemimpinan atas harta suaminya. Sama Adit akan ditanya
tentang kepemimpinannya gimana nih. Tapi kalau dalam hal ini baik itu orang tua, guru, pemimpin kalau sudah melakukan sesuatu yang sudah sesuai jalur, tinggal dia ya ini tanggung jawab sendiri. Ya saya sudah searahkan ya, tinggal kamu sendiri. Sama Adit sudah mengarahkan anggotanya, tapi ternyata anggotanya seperti ini, ya itu kualitas anggotanya yang hilang. Nah, yang pentingnya Adit itu sudah berkualitas ya. Sudah Ustaz? siap. Ya. Insya Allah. Masya Sukses Allah. ya, Dit. Dit, sukses Dit. Iya. Makasih ya, terima kasih, Dit. Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum Dit. Ya. Waalaikumsalam. Nah, seru kan jamaah, bisa Skype langsung nanya sama guru-guru kita, dijawab langsung seru kan. Makanya ayo tonton terus Islam itu Indah. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.